Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Ini adalah minggu yang kedua kita beribadah di rumah masing-masing atau ibadah keluarga, karena situasi dan kondisi yang terjadi yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah di dalam rumah Tuhan atau di gereja. Namun tidak mengurangi rasa kita kepada Tuhan untuk kita tetap bersyukur, berterima kasih buat segala yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saudara-saudara, untuk firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berbicara bahwa Allah itu adalah sebagai penjaga kita. Allah itu tidak membiarkan kita, dan Allah itu sebagai pertolongan bagi kita semua. Di saat-saat seperti ini kita membutuhkan satu pribadi, yaitu Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah yang selalu hidup dalam hidup kita dan tidak membiarkan kita sendiri. Dari ayatnya yang kedua kita bisa baca di sana, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, tentu yang dimaksud pertolongan di sini bukan sekedar pertolongan yang biasa. Kalau pertolongan yang biasa kita bisa melakukannya. Tapi pertolongan yang dimaksud di sini adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menghadapi satu masalah, ketika kita menghadapi satu persoalan, pertolongan Tuhan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Sesuai dengan firman-Nya dalam Bilangan pasal yang ke-6, di sana dikatakan kepada kita, Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, firman Tuhan jelas bagi kita semua. Kalau Tuhan adalah pertolongan kita, tidak sekedar untuk menolong tapi juga memberkati hidup kita, menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya kita berjalan tidak dalam kegelapan, bahkan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, serta memberi kepada kita damai sejahtera. Ini yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Kalau Tuhan berkata Tuhan adalah pertolongan, itu dalam hal apapun Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari-hari ini kita menghadapi situasi yang mungkin sangat mencekam. Kita tidak bisa keluar kemana-mana, atau dalam bahasa adalah diisolasi dalam rumah kita masing-masing. Di
Tidak bisa kita bertemu satu dengan yang lain. Ada jarak. Namun saudara-saudaraku, hal itu tidak membuat kita berjauhan satu dengan yang lain. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan menolong kita. Meskipun ada di rumah sekalipun Tuhan menolong kita. Di luar rumah pun Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, karena di Yesaya 55 dikatakan di sana, Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata kepada kita, kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, kalau Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah pertolongan, tempat pertolongan kita, karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan yang membuka jalan untuk kita. Tuhan yang akan menunjukkan mana yang harus kita lakukan. Rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalanmu, jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan kita banyak berserah kepada Tuhan, hari-hari ini banyak berserah kepada Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita sendiri. Kemudian saudaraku, kalau kita kembali ke Mazmur 121 di ayatnya yang ketiga, selain Tuhan adalah pertolongan kita, maka Tuhan dikatakan tidak membiarkan kita. Mazmur 121 ayatnya yang ketiga. Saya kembali akan bacakan buat saudara. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tidak membiarkan. Saudara, tidak membiarkan itu artinya Tuhan memperhatikan kita. Tuhan fokus dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kala kita tidak memperhatikan Tuhan. Kadang-kala kita maunya sendiri. Namun firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan menjaga, tidak membiarkan kakimu goyah. Artinya saudaraku, dalam memberi perhatian, Tuhan itu mencukupi segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Tidak membiarkan kita. Saudara-saudara, kalau namanya orang membiarkan itu nggak enak. Orang dibiarkan begitu saja, ditegur tidak, disapa tidak, atau apapun tidak, itu dibiarkan. Tentu tidak enak. Tapi kebalikannya, kalau orang itu tidak dibiarkan berarti dia diperhatikan. Apapun yang menjadi persoalan hidupnya, apapun yang menjadi rencana-rencananya, rancangan-rancangannya, itu diperhatikan oleh Tuhan. Dia tidak membiarkan kita. Ya, Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10 di sana lebih jelas kepada kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini jaminan buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan tidak membiarkan kita itu dipegang oleh Tuhan, dipegang dengan tangan kanannya Tuhan yang membawa kemenangan. Saya percaya hari-hari ini saudaraku, Tuhan tidak membiarkan kita. Semua saudara dipegang tangannya oleh Tuhan. Semua saudara dituntun oleh Tuhan. Sebab dikatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Ini satu jaminan saudara-saudaraku. Bukan berarti kita maunya sendiri.
Karena jangan takut kemudian kita bebas, tidak. Tapi kita harus mengetahui aturan-aturan, dan Tuhan pasti menyertai kita. Saudara-saudaraku, kemudian poin yang terakhir dari Mazmur 121 di ayatnya yang ke-7. Mazmur 121 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara, bukan hanya tubuh, jiwa, tapi juga nyawa. Di ayat 7 bagian akhir, ia akan menjaga nyawamu. Nyawa kita dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Mazmur mengatakan usia manusia itu 70 sampai 80 tahun. Tapi saudaraku, sebelum sampai kepada saat-saat itu, Tuhan panggil kita. Tuhan juga menjaga nyawa kita. Saudara, nyawa mudah terancam. Maut mengancam kita. Tapi hari ini Tuhan katakan Tuhan menjaga nyawa kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Menjadi kekuatan bagi saudara, bagi saya. Saudara-saudara, kalau dikatakan Tuhan menjaga kita, itu berarti kita harus selalu ada di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana reaksi kita? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah menjadi pertolongan kita, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan menjaga kita, apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Saudara-saudaraku, Mazmur pasal 16 ayat 8 dikatakan kepada kita. Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Yang harus saudara lakukan adalah kita senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kanan. Aku tidak goyah. Saudara-saudaraku, tidak perlu takut karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Tidak perlu kita khawatir karena Tuhan tidak membiarkan kita. Saudara-saudara, sampai nyawa kita dijaga oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Pandang saja kepada Tuhan. Saudara, artinya kita banyak berserah kepada Tuhan. Banyak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari-hari ini. Tapi kalau kita berserah, kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Sebagai penutup, Yeremia 33 ayat 3 di sana mengatakan kepada kita, kitab Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, selain kita memandang kepada Tuhan, kita juga harus berseru kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami. Apa yang saudara lakukan? Mari saudaraku, kita pandang Tuhan dan berseru, ya Tuhan, ini aku, ini hidupku, kuserahkan dalam tangan Tuhan. Apa yang akan terjadi hari-hari yang akan datang, aku hanya berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pertolongan kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Bahkan Tuhan, Engkau selalu menjaga kehidupan kami. Bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.